selain mengikuti bimbel, saya juga mengikuti tryout itu. Tryoutnya lebih susah daripada UTBK-nya iya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manesa, kembali lagi bersama saya Aditama sebagai podcaster kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Karena ketepatan dengan adanya Kampus Fair Manesa 2025, kita juga mengundang para alumni yang sudah ada di kampus-kampus di Indonesia ini. Nah, contohnya seperti Kak Abud ini. Ya. Selamat datang Kak Abud. Ya, terima kasih Mas Adit ya. Iya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dan juga ya sehat bugar ya gitu. Gitu. Kalau boleh tahu Kak Abud ini dulu alumni MAN 1 Blitar ya Kak? Iya, benar sekali. Alumni tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Tahun 2024 ya. Tahun kemarin ya. Baru kemarin ya? Iya. Benar sekali. Jadi Kak Abud ini adalah alumni MAN 1 Blitar yang baru saja lulus dari MAN 1 Blitar tepatnya tahun 2024 kemarin dan sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yaitu di Universitas Negeri Surabaya. Di Universitas Negeri Surabaya. Jadi iya. di UNESA ya Kak? Iya, di UNESA. Banget. Jadi di UNESA. Kenapa memilih UNESA Kak? Dari sekian banyaknya universitas di Indonesia gitu kan? Iya. Jadi yang pertama adalah karena saya menginginkan terkait dengan jurusan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, kenapa kok nggak UM? Kenapa kok UNESA gitu? Iya, benar. Nah, karena di situ di Surabaya tentunya ya, saya mempunyai keluarga di situ. Ada dulur lah, iya. Ada saudara di situ. Ada saudara. Nah, sehingga saya memilih UNESA karena ya lebih dekat dan juga akomodasi lebih mudah gitu. Dan juga UNESA itu bukan ya universitas yang sepele gitu ya. Dan juga universitas yang bagus juga gitu. Iya, benar-benar. Setuju. Kalau boleh tahu prodi atau jurusan yang diambil Kak Abud di UNESA itu apa Kak? Iya, saya mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Iya. Sesuai keinginannya ya kayak Iya. pendidikan gitu. Terus Kak Abud ini kan habis lulus dari MAN 1 menuju ke UNESA. Nah, ada fase nggak sih Kak kayak bimbang antara masuk universitas mana nih gitu? Nah, itu sebenarnya saya juga ada kebimbangan di situ ya. Karena saya pertama adalah nggak tahu nih, sebenarnya saya tuh passionnya di mana sih? Iya, benar. Nah, itu. Sehingga waktu itu ada sebuah konseling begitu ya dengan wali kelas. Waktu itu bersama Pak Eka. Nah, itu ketika beliau dan saya berkonseling gitu ya, itu beliau menyarankan bahwa kamu nggak pendidikan aja sih, kan kamu bagus gitu ya gitu. Nah, akhirnya saya kepikiran nih, wah, pendidikan bagus juga sih. Terus akhirnya saya mencari informasi begitu ya tentang pendidikan. Oh, ternyata pendidikan di UNESA itu juga bagus gitu. Terus juga mengapa saya memilih bahasa Inggris? Nah, itu karena kalau bahasa Inggris itu lebih banyak begitu peluang daripada ilmunya yang diterapkan ini nantinya. Sehingga saya memilih pendidikan bahasa Inggris begitu. Untuk masuknya ke UNESA sendiri dan prodi apa tadi Kak? Pendidikan bahasa Inggris ya. ya. Itu tadi Kak Abud memilih untuk masuk dengan jalur apa Kak kalau bisa diceritakan gitu? Ya, kalau dulu saya tidak masuk di eligible ya atau SNBP, sehingga saya lewat jalur SNBT, lewat jalur tes gitu. Jadi waktu itu pilihan saya 4. Yang pertama adalah pendidikan bahasa Inggris, langsung milih yang pertama adalah pendidikan bahasa Inggris di UNESA. Yang kedua adalah bimbingan konseling di UNESA juga. Yang ketiga malah ini malah agak sulit. Ini adalah di PENS ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Itu saya memilih teknik informatika. Nah, malah teknik di nomor 3 kan. Malah karena di situ saya melihat peluang bahwa teknologi ini ternyata ilmu yang perlu di masa depan begitu. Iya, benar. Nah, terus yang ketiga juga saya di TI juga, di PENS juga. Terus akhirnya ketika saya mengikuti ujian SNBT itu ya, akhirnya saya masuk di UNESA ini di pendidikan bahasa Inggris begitu. Terus bisa diceritakan singkat gitu Kak, jalur SNBT itu kayak gimana, terus persiapannya itu perlu berapa lama gitu. Mungkin adik-adik kelas 10 ini ada yang mungkin dari segi nilai itu udah kayak aduh malas lah belajar gitu lah ya. Nah, itu ada nggak tips and triknya untuk SNBT supaya lolos gitu? Kalau dulu saya ini membeli buku ya.
Jadi dulu saya membeli buku namanya, boleh sebut merek ini ya? Boleh. Ya, namanya itu The King ya. Oh, itu kumpulan daripada materi-materi SNBT dan juga soal-soal begitu. Nah, di situ saya belajar mandiri yang pertama. Jadi belajar mandiri dengan buku itu. Terus saya juga mencari informasi-informasi tentang kisi-kisi itu. Terus saya mempelajari itu, terus mengerjakan soal. Terus setelah saya agak kayaknya soalnya kurang nih. Terus saya ada kesempatan nih, teman saya ngajak. Oh, ini ada bimbel nih, bimbel bagus, tryout gitu. Terus akhirnya saya mengikuti bimbel tersebut selama 1 bulan kalau itu. Kalau beli buku saya sekitar 2-3 bulan yang lalu sebelum Ikut bimbel itu? Sebelum SNBT. Oh, sebelum SNBT Ya. malahan. Nah, terus saya ikut bimbel itu sekitar 1 bulan. Terus selain mengikuti bimbel, saya juga mengikuti tryout itu. Jadi tryout di online itu yang gratis. Yeah. Nah, itu juga mengasah daripada saya saat mengerjakan itu. Sehingga ketika SNBT menjadi lancar begitu. Setelah bimbel, terus tryout, terus SNBT. Nah, tes ini. Nah, ternyata SNBT ini tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Oh, ternyata lebih mudah begitu. Lebih mudah mana? Iya, bayangkan saya lebih, ini kayaknya susah nih. Soalnya kalau dari ini ya, cerita teman-teman yang sudah ini ya. Sudah melaksanakan SNBT gitu. Ada yang sampai nangis gitu. Ada yang tidak gitu. Ada yang sampai frustasi gitu ya. Nah, ternyata soal-soal daripada SNBT ini lebih mudah daripada tryout itu. Kalau tryout saya dapatnya 400, terus 300-an. Nah, ini malah di UTBK ini SNBT. Iya. Ini malah lebih atas lagi. Sekitar 590-an atau 570-an lah. Segituan lah pokoknya. Jadi akhirnya saya masuklah di sini di UNESA di pendidikan bahasa Inggris begitu. Sorry, kembali lagi yang dikatakan Kak Abu tadi ya. Ya. Jadi katanya pernah ikut bimbel. Nah, ikut bimbelnya itu 1 bulan sebelum UTBK gitu, Kak. Iya, benar sekali. Berarti bimbelnya itu khusus buat UTBK itu aja dipersiapkannya. Iya, benar. Dan juga selain itu juga saya agak lupa sih sebenarnya. Ini ada juga bimbel dari sekolah juga yang mana memfasilitasi anak-anak yang ingin ikut UTBK SNBT itu dari kalau nggak salah dari Pateron itu dulu ya. Jadi sehingga saya dapat tryout juga, materi-materi juga. Nah, terus yang bimbel tadi apa tadi? Lupa aku. Jadi yang bimbel tadi itu dipersiapkan cuma buat UTBK-nya aja gitu. UTBK doang cuma 1 bulan. Cuma 1 Itu saya cuma nyari-nyari soalnya doang sih sebenarnya. Oh, soalnya kayak gini. Oh, gini. Jadi lebih bisa mengasah begitu. Lebih paham tentang UTBK-nya gitu Iya, ya, Kak ya. Sekali. Dan dari cerita Kak Abu tadi kayak bisa disimpulkan nih udah ternyata tryout itu jangan menyepelekan tryout gitu ya, Iya. Kak. Sebanyak mungkin kemungkinan untuk kita belajar ambil aja gitu. Iya, benar sekali. Oke. Apalagi yang gratis-gratis itu kan. Iya, benar. Banyak tuh. Mungkin bisa diberikan pesan buat adik-adik yang mau masuk ke perguruan tinggi itu yang perlu dipersiapkan. Dari kelas 10 mungkin kelas 11-nya juga udah mulai mempersiapkan ya, juga kan. Mulai nih ya. Oke. Yang pertama tentu sekarang lagi musimnya SNBP ya. Maksudnya sebelum kurikulumnya berubah ya. Masih SNBP namanya. Jalur rapot. Nah, ini yang diusahakan oleh adik-adik itu tentu nilainya nih. Nilainya perlu ditingkatkan lagi, terus belajarnya nih lebih semangat lagi gitu. Karena SNBP itu dari rapot dan juga eligible gitu ya dari sekolah. Nah, lalu yang SNBT nih ya, yang mana perlu persiapan banyak gitu ya. Nah, ini adik-adik bisa dari kelas 11 itu ya mempelajari nih kisi-kisi dulu dari tahun sebelumnya. Oh, ternyata kayak begini ya UTBK atau SNBT itu. Oh, ternyata begini. Nah, nanti dari kelas 12 tuh udah mempunyai angan-angan nih. Oh, begini. Akhirnya mereka belajarnya lebih giat lagi. Lebih gitu. terukur. Oh, lebih terukur. Giat lagi, lebih terarah begitu. Sehingga ketika mereka mengikuti SNBT itu lebih mudah begitu ya. Jadi intinya semangat belajar, lebih giat belajarnya, terus juga itu ya, jangan ketika di tengah jalan berhenti gitu. Iya, biasanya kalau udah capek itu kayak udah malas gitu kan. Nah, terus contohnya ketika mengerjakan tryout, nilaiku tryout kok gini-gini terus, gak ada peningkatan. Nah, itu. Jadi intinya jangan patah semangat gitu ya. Tetap semangat gitu. Berarti kalau mungkin di tryout-nya tadi kan Kak Abud sendiri kan udah pengalaman nih. Yeah. Tryout-nya tadi lebih rendah daripada UTBK-nya. Jadi tryout-nya tadi lebih
lebih rendah nilainya. daripada Jadi lebih susah. Tryout-nya lebih susah daripada UTBK-nya Iya. gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau masih tryout terus merasa kok susah banget, Iya. ternyata UTBK itu nggak sesusah di Iya. tryout gitu. Itu oke dah, itu tadi adalah tips dari Kak Abud buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan atau ke perguruan tinggi iya. gitu. Nah, untuk tips lagi nih Kak, untuk memilih jurusan itu Kak Abud punya tips nggak? Atau pesan deh buat adik-adik yang mau memilih jurusan dan juga universitas atau perguruan tingginya itu yang kayak gimana gitu? Oke, kalau aku sih ya, karena di UNESA ya. Iya. Nah ini aku menerapkan yang mana saya lebih fokus ke arah jurusan. Jadi saya memilih universitas itu terserah, yang penting jurusannya yang saya pilih itu memang ada gitu. baik dan unggul dan, unggul. akreditasinya baik begitu. Sehingga di situ yang adik-adik perlu lakukan adalah pertama tentukan minatnya dulu. Cari minatnya dulu. Saya ingin kemana sih? Saya penasaran dengan apa sih sebenarnya? Nah, dengan itu maka adik-adik bisa memilih dengan baik begitu. Ataupun nanti kan ada nih wali kelas juga nih. Iya. Nah, itu nanti ketika kelas 12 nanti juga akan ada konseling nih. Nah, adik-adik yang kelas 11 dan juga 10 itu juga bisa nih. Pertama, memikirkan dulu nih minatnya dulu. Nah, nanti ketika di kelas 12 baru di konseling dengan wali kelas. Nah, nantinya akan terbentuk nih jalannya. Gitu. Terus jangan lupa juga nih, berdoa. Ya, berdoa juga. Ini buat yang mau tes juga, itu juga berdoa dan juga ini ya, sholat. Kalau yang Islam ya, sholat istiqoroh ya. Ya, jadi memilih jurusan agar yang baik mana nih. Nah, ketika bingung itulah, jadi kita perlu sholat istiqoroh. Jadi mencari jurusan yang memang kita inginkan gitu. Jangan terpaku pada jurusan kuliah universitasnya gitu maksudnya. Walaupun ketika kita memasuki di dunia universitas itu memang lingkungannya beda-beda. Jadi kalau misal kita di sekitaran Malang atau di sekitaran Kediri gitu kan ya masih banyak orang-orang Indonesia orang Blitar gitu ya. Blitar, ya. Jadi sehingga beda nih lingkungannya sama yang kuliah di UGM atau di UI ataupun di UB gitu ya, yang mana notabene sudah kelasnya sudah banyak mahasiswa yang dari luar Jawa begitu, sehingga lingkungannya mereka bisa aja nih lingkungannya berbeda, culture-nya mungkin juga berbeda gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu tadi adalah sedikit bincang-bincang dengan Kak Abud terkait bagaimana sih situasi kondisi di universitas atau perguruan tinggi dan juga bagaimana cara memilih universitasnya juga. Kita tadi juga dapat tips and trick tentang SNBT dan SNBP ya sedikit tadi. Jadi kesan pesan yang Kak Abud dapatkan ketika kan Kak Abud ini alumni dari MAN 1 Blitar. Iya. Nah terus udah kuliah, udah di universitas gitu kan, udah merasakan di perguruan tinggi, terus kembali lagi ke MAN 1 Blitar. Apa yang dirasakan? Tentu nostalgia ya. Ketika saya di UNESA terus kembali ke sekolah ini kayak merasakan bahwa saya ini lingkungan saya yang dulu, jadi kayak ada rasa gitu ya. Nah terus ini ya terkait dengan universitas ya, karena saya sudah sekolah di MAN 1 Blitar. Nah ini lebih bisa mengontrol diri. Nah jadi ketika di universitas itu kan lingkungannya beda-beda nih. Nah ketika di situ saya bisa nih, ternyata MAN ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya jadi mengerti nih, agama itu sangat penting begitu. Sehingga ketika di universitas saya bisa mengontrol diri gitu. Itulah, jadi MAN 1 Blitar ini nggak sepele gitu ya. Jadi kayak gitu. Pulang ke rumahnya gitu ya, kayak ketika tadi kembali ke MAN 1 Blitar nostalgia gitu. Nostalgia. Oke, jadi tadi adalah kesan-pesan dari Kak Abud. Dan dapat kita simpulkan yang dari Kak Abud sampaikan tadi, bahwasanya kita tidak boleh lengah dalam belajar, kita harus terus tetap semangat walaupun kita jatuh, kita mendapatkan nilai yang buruk, itu harus meningkatkan belajarnya. Jangan sampai malah menyerah gitu ya, benar. Jadi begitu. Oke, terima kasih podcast kali ini dengan Kak Abud sebagai alumni MAN 1 Blitar yang kembali lagi ke sini. Terima kasih, saya tutup podcast kali ini.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.